Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa. Ya, walaupun saat ini gue berada di London, jauh dari tanah air, dalam rangka liputan Liga Champions final 2024. Tapi gue akan tetap mengupdate situasi terakhir dari skuad tim nasional kita, terutama dari Jai Itses atau yang biasa kalian panggil Bang Jai, yang ya mungkin beberapa jam lalu ya. Ini gue rekam jam, kalau di Jakarta itu jam setengah 6 pagi subuh. Jadi baru saja berlangsung pertandingan antara Venezia dan Cremonese, atau lebih tepatnya Cremonese menghadapi Venezia karena bermain di Cremonese lebih dulu dalam perebutan satu tiket tersisa promosi ke Serie A. Ya, jadi ini main di kandang Cremonese dan hasilnya adalah 0-0. Kita tentunya akan mantau permainan dari Bang Jai yang jujur gue nggak ngelihat pertandingannya ya, tapi gue lihat highlightsnya dan dia ya mainnya stabil lah sepanjang musim ini, relatif stabil. Dan kalau kita lihat dari beberapa cuplikannya, dia cukup banyak memberikan kontribusi ya terhadap clean sheet yang dicatatkan oleh Bang Jai. Dan perlu juga diinformasikan dalam format promosi ini, karena Venezia finishnya di peringkat ketiga, jadi di antara seluruh tim yang mencoba untuk promosi ke Serie A itu finishnya paling tinggi, sehingga dia hanya butuh hasil berimbang dalam dua leg ini. Artinya nanti di Giovanni Zini Stadium di Venezia itu hanya butuh hasil imbang ya, 0-0, 1 sama, 2 sama, itu yang lolos Venezia. Ya, walaupun dua hasil sama-sama imbang, 0-0 sama mungkin nanti 0-0 juga lah katakan nanti di Venezia, yang berhak untuk promosi adalah Venezia atau timnya Bang Jai. Kenapa? Karena itu tadi, Venezia saat di regular season di Serie B mereka finish lebih tinggi dari Cremonese gitu ya. Jadi seperti yang gue sampaikan tadi, Bang Jai tampil cukup baik dan dia mendapatkan skor 7 ya dari SofaScore. Jadi ini memang mengafirmasi juga apa yang gue lihat dari highlightsnya. Dia bermain sangat tenang dan seperti biasa dia mengisi posisi CB kanan. Ya, walaupun dalam beberapa kesempatan dia pernah dimainkan sebagai CB tengah dan CB kiri, tapi memang posisi dia sebagai CB kanan ini adalah posisi favorit atau posisi atau role yang biasa dimainkan ya. Dan ya, artinya memang gue informasikan sekali lagi, dengan kondisi terakhir memang sulit bagi Bang Jai untuk bergabung ke timnas. Dan Sintayong juga sudah mengkonfirmasi dia nggak akan membela Indonesia atau timnas Indonesia senior menghadapi Irak nanti tanggal 6 Juni yang akan dilangsungkan di Gelora Bung Karno hari Kamis tuh ya, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Karena pertandingan kedua nanti akan berlangsung hari Minggu malam ya, mungkin jam 8 lah, kurang lebih jam 8-an. Artinya di Indonesia itu udah subuh tanggal 3. Jadi mungkin Sintayong berpikir kalau dia dipaksakan main, walaupun kualitasnya adalah kualitas wahid lah ya, tapi ya mungkin terlalu lelah ya, terlalu capek, sehingga Sintayong memilih untuk menggantikan dia dengan pemain yang lain. Banyak alternatifnya, tentunya ada Rizky Ridho di sana, ada Muhammad Ferrari, di luar juga Justin Hapner yang kemungkinan besar akan tampil di posisi tersebut ya. Dan tapi kalau untuk 11 Juni hari Selasa atau pertandingan terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Jai Itses dipastikan bisa tampil. Nah, ini penting. Kenapa? Karena katakanlah kalau misalnya tanggal 6 belum rezeki kita untuk langsung memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, katakanlah kita bermain imbang dan Vietnam menang, ya maka kita harus berjuang di partai pamungkas menghadapi Filipina. Dan mudah-mudahan di saat itu ya, ini kalau skenario-nya kita gagal menang dari Irak dan belum lolos ya ke babak ketiga. Nah, mungkin mudah-mudahan kita full tim, Bang Jai bisa tampil atau bisa datang, bisa bergabung. Kemudian juga kita masih menunggu Martin Paes ya. Kalau Martin Paes memang masih belum tertutup sama sekali, tapi kelihatannya semakin kecil peluangnya untuk bisa tampil membela tim nasional Indonesia menghadapi Irak. Ya, tapi paling enggak nanti lawan
Filipina, mudah-mudahan dia bisa. Jadi nanti kita tutup di situ kualifikasi grup F ini dengan hasil yang maksimal. Kalau seandainya lawan Irak kita belum berhasil atau belum rezeki. Nah, itu update dari situasi tim nasional Indonesia, terutama di lini belakang ya, Yaitses yang memang sangat dinantikan kedatangannya tapi memang belum bisa hadir ya. Oke, setelah ini gue akan meluncurkan juga video dari hasil tadi Fun Football yang dilakukan di Somerset House. Jadi ini salah satu dari 5 Fun Festival di London yang dilangsungkan oleh UEFA menjelang partai puncak final Liga Champions. Dan memang seperti itu biasanya ya. Jadi selalu ada titik-titik Fun Festival begitu yang diselenggarakan di kota penyelenggara. Ya ibaratnya kalau misalnya final Liga Champions-nya di GBK, itu Fun Festivalnya mungkin ada di SCBD sama di Monas, seperti itu ya. Nah, jadi tadi di Somerset House itu dilangsungkan 5-a-side atau 5-lawan-5 antara para pemain timnas Indonesia senior atau yang alumnus ya, menghadapi legend dunia ya yang diperkuat oleh Kakak, kemudian Roberto Carlos, kemudian juga Robert Pire, kemudian juga Clarence Seedorf, dan harusnya Iker Casillas, tapi Iker Casillas kayaknya nggak bisa hadir, jadi digantikan pemain lainnya menghadapi tim nasional kita ya. Sebenarnya nggak bisa dibilang X juga ya, karena ada pemain seperti Saryana Bimanyu yang masih muda yang mungkin saja bisa masuk ke timnas, kita nggak tahu ya, tapi anyway ada Saryana Bimanyu, kemudian ada Rafael Maitimo, ada Irfan Bahdim, kemudian ada Evan Dimas, kemudian ada juga Andri Tani, kiper Persija Jakarta itu ya. Jadi timnya lagi main Persija, Andri Taninya dan Saryana Bimanyu melakukan pertandingan fun football lah gitu ya. Jadi pertandingan yang cukup menarik dan dimenangkan oleh tim legend dunia ya, disponsori oleh Oppo ya. Siapa tahu Oppo mau sponsorin channel Bung Harpa karena handphone juga pakai Oppo nih ya. Jadi ya pertandingannya seru. Kemudian juga yang menarik adalah bukan gimmick ya, situasi di celutukan penonton. Jadi setiap Roberto Carlos megang bola semua pada teriak shoot gitu ya. Dan dia mencetak 1 gol juga dengan andalannya melakukan syuting dari luar kotak, bukan dari luar kotak penalti, bahkan dari tengah ya. Ini pemain yang kalau di rental PS dulu nggak boleh dijadiin striker, aturan tidak tertulis ya. Ya Andri Tani juga bermain cukup baik ya, karena memang dia masih aktif bermain, dan juga Syahrian juga cukup bagus ya. Oke, jadi mungkin itu dulu update dari gua kompilasi ya kali ini antara update tim nasional Indonesia, terutama Bang Jai yang bersama Venezia selangkah lagi akan menuju ke Serie A. Mudah-mudahan dia bisa lolos, karena seperti yang gue bilang, kalau kita punya pemain yang bertarung atau berlaga di Serie A, wah ini experience dan juga kapasitas sangat membantu banget buat tim nasional kita, khususnya di lini belakang gitu ya. Dan juga tentunya buat kalian pecinta Liga Champions, baik itu pendukung Madrid atau Madridista dan juga pendukung atau fans Dortmund, ikuti terus channel ini karena ini sudah masuk hari Jumat ya. Walaupun gua rekam ini masih Kamis malam. Jadi intinya Jumat sore waktu Indonesia Barat atau Jumat siang waktu sini, nanti gua akan mengikuti konferensi pers bersama Dortmund dan juga Madrid, tapi gue belum tahu biasanya ditemenin oleh siapa ya. Misalnya Real Madrid itu udah pastikan Ancelotti ya, tapi kita nggak tahu siapa yang menemani ya. Mungkin Toni Kroos ya, karena dia akan pensiun, dan kemudian juga Edin Terzic pelatih Dortmund juga kita nggak tahu apakah Jadon Sancho misalnya karena dia adalah orang Inggris, atau mungkin Marco Reus ya, karena kita juga tahu Marco Reus juga akan pensiun dari dari sepak bola. Yang pasti ya ikuti terus, gua akan mengupdate dan juga gua akan mencoba nanti melemparkan pertanyaan ke mereka kalau memang diberikan kesempatan. Oke, terima kasih untuk sementara. Itu dulu update dari channel Bung Harpa, melaporkan dari London menjelang final Liga Champions, tapi tetap hatinya ada di timnas. Jangan lupa like, subscribe, dan menyalakan loncengnya supaya kalian selalu terupdate dengan kabar-kabar terbaru dari dunia sepak bola, khususnya tim nasional Indonesia. Terima kasih dan salam sehat.